Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai pada hari ini ya Bapa. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, keberadaan kami semua karena kemurahan-Mu. Kembali pada hari ini, kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, sehingga renungan firman-Mu ini akan memperkuat iman dan kepercayaan kami, agar tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami membuka tanah hati kami selebar-lebarnya, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan akan semakin mendewasakan kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada hari ini berjudul Diotrepes versus Demetrius. Saya ulangi, Diotrepes versus Demetrius, dengan ayat pokok dari 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita tiru gaya hidupnya, lifestyle-nya, pola hidupnya, karena mempunyai pola hidup yang baik, pola hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab ada juga banyak tokoh yang kehidupannya tidak pantas kita tiru, tidak pantas kita ikuti, karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana ayat pokok yang sudah saya bacakan di awal tadi, kalau kita mengikuti yang jahat, meniru pola hidup yang jahat, maka kita tidak akan melihat Allah. Tetapi sebaliknya, bila kita melakukan hal yang baik, meniru hal yang baik dari tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan pola hidup yang baik, maka kita akan bersama-sama dengan Allah nantinya di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Diotrepes versus Demetrius. Nah, kita mau melihat kedua tokoh Alkitab ini mempunyai pola hidup yang berbeda. Mari kita mulai terlebih dahulu dari Diotrepes. Siapakah Diotrepes itu? Diotrepes adalah pemimpin umat, tetapi dalam hidupnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-10, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Diotrepes ini antara lain adalah dia diktator, angkuh, sombong, ambisius, pleter atau pembual, dan pingin menjadi nomor 1 atau number 1 ya. Jadi dia ini juga mempunyai sifat memberontak terhadap pimpinan, dan juga dia menyerang kerasulan daripada Rasul Yohanes. Bahkan dia membujuk jemaat yang ada untuk tidak menerima para misionaris ataupun pemberita Injil yang adalah pengikut daripada Rasul Yohanes. Dan juga Diotrepes ini mengucilkan para pengikut daripada Rasul Yohanes. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pola hidup yang dilakukan oleh Diotrepes ini janganlah kita lakukan, karena ini tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi pribadi yang ambisius, pribadi yang memberontak terhadap pimpinan. Tetapi marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Tokoh selanjutnya yang mau kita lihat adalah Demetrius. Siapakah Demetrius ini? Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-12, Demetrius ini dikenal karena berkomitmen dengan pekerjaannya dalam melayani Tuhan. Demetrius juga melakukan hal-hal yang baik,
hal-hal yang terpuji. Dan dia mempunyai reputasi nama yang baik karena perbuatan baik yang dilakukannya. Dan karena perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukannya, dia mendapat banyak kepercayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah sikap, gaya hidup, pola hidup, lifestyle yang ada di dalam Demetrius juga ada dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring akan Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 1a dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, jadi biarlah kita melakukan hal-hal yang baik sehingga dalam hidup kita ini kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan orang akan mengingat kita karena kita berkomitmen, kita mempunyai reputasi yang baik. Marilah kita menjaga nama baik kita dalam kehidupan kita ini. Dalam perenungan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentunya kita semua sebagai anak-anaknya ingin seperti Demetrius dan tidak ingin menjadi seperti Diotrepes. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita ini agar pola hidup yang ada dalam kehidupan Demetrius bisa kita ikuti, bisa kita tiru, bisa kita contoh. Yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah kita meminta pimpinan Roh Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Ya, ketika hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, maka Roh Allah lah yang akan memimpin kita ke dalam hal-hal yang benar. Kita akan melakukan hal-hal yang benar, dan dengan dipimpin oleh Roh Allah, maka kita bisa mematikan kedagingan kita. Ini yang gagal dilakukan oleh Diotrepes, sehingga dia menjadi sombong, angkuh, congkak, dan menjadi pembual, dan hidupnya menjadi batu sandungan, tidak memberkati jemaat-jemaat yang ada. Biarlah dalam kehidupan pelayanan yang kita lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita selalu melakukan apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga setiap bentuk pelayanan yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah juga dalam kehidupan ini kita menjaga hati kita. Ya, Demetrius bisa melakukan hal-hal yang baik karena dia menjaga hatinya. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita membangun pelayanan kita dengan bahan-bahan yang terbuat dari emas, permata, dan juga perak. Karena ketika diuji dengan api, maka akan tahan, tidak terbakar atau hangus. Sebaliknya, bila kita membangun pelayanan kita dengan bahan-bahan dari kayu, rumput maupun jerami, itu akan terbakar hangus ketika diuji dengan api. Ingat, apa yang kita lakukan suatu saat akan diuji oleh Tuhan. Dan bila kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi kita. Mahkota yang tidak akan layu, mahkota yang akan tidak lekang oleh waktu. Jadi marilah kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan jangan kita sampai lengah, jangan sampai kedagingan yang menguasai kehidupan kita. Biarlah pola hidup kita mengikuti tokoh-tokoh Alkitab yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami mempunyai pola hidup yang sesuai dengan apa yang Engkau mau, Tuhan.
Kami meniru tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sesuai dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semakin hari dengan dipimpin oleh Roh Allah, pelayanan kami, kehidupan kami semakin benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat. Kami diingat sebagai orang yang baik. Kami diingat sebagai anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.